Li anna katimal ilmi mal'unun. Sungguh menyembunyikan ilmu bukan jadi baik, dilaknat oleh Allah. Orang yang dia sadar, mohon maaf, dia orang nggak paham. Tapi nggak sadar, dirinya orang nggak paham. Tapi sok you know. Sok tahu ya. Sok you know. Punya ilmu, tapi tidak mengajarkan ilmunya, tidak mengamalkan ilmunya. Naudzubillah, seperti keledai yang membawa kitab, kata Allah dalam Al-Quran. Ya. Saya juga ingin menambahkan gini, Ustaz. Ya. Yang mengerti juga harus juga terdepan dalam mengajarkan ya. Jangan dengan alasan tawadu, rendah hati, gak mau ngajar, gak mau maju ke depan, gak mau naik panggung, gak mau naik ke mimbar. Karena kan Allah juga menyinggung mereka. Betul. Kan mereka yang punya ilmu tapi tidak kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Padahal salah satu kemuliaan manusia adalah man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kan? Siapa yang dia mengerti Al-Qur'an tapi juga mengajarkannya kepada orang lainnya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia bersembunyi dengan amanah ilmu yang Allah berikan kepadanya, sampai Al-Bajuri dalam Syekh Ibrahim Al-Bajuri sampai menyinggung li anna katimal ilmi mal'unun. Sungguh menyembunyikan ilmu bukan jadi baik, dilaknat oleh Allah. Dengan alasan, wah saya belum siap, rendah hati dan lain sebagainya. Seharusnya semua itu dilawan. Betul. Karena bisa jadi itu bisikan setan agar dia tidak kemudian mengamalkan ilmunya dengan mengajarkannya. Karena mengajarkan kan juga bagian dari mengamalkan ilmu itu sendiri. Betul kan, sekali. Kepada orang lain. Sesedikit apapun ilmu yang kita miliki dari ilmu Islam itu sendiri. Dan yang namanya ilmu kan nggak mesti juga ilmu agama. Semua ilmu kita ajarkan dan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Makanya bahasa Rasul singgungnya anak Abdul ilmi ilmul hal. Iya, ini kan luas berarti. Iya. Termasuk kita lagi syuting begini, berarti keadaannya begini. Ya udah kita ikuti alurnya. Iya. Dan juga yang di belakang ini yang nyutingin, yang ngurusin lighting, semua kan juga ilmu juga. Betul. Kan insya Allah dapat keberkahannya juga. Nah, itulah kemudian pentingnya juga yang memiliki ilmu mengambil panggungnya, dan yang tidak memiliki ilmu dengan sadar diri untuk mundur dari panggungnya ya. Dan harus dilihat bahwa siapapun ustadz, habib, kiai, mereka juga manusia ya. Yang mungkin mereka kalaupun tidak melakukan kesalahan dengan sengaja, melakukan kehilafan dengan tidak disengaja. Iya. Jadi bahasanya memang sudah sunatullah, tapi makanya kan yang baik yang mereka sadar lantas memperbaikinya. Nah, makanya saya secara pribadi ya Beb ya, merujuk kepada nasihat yang diberikan oleh Hujjatul Islam dalam kitab Ihya-nya itu. Iya, manusia memang terbagi 4 kan. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri fahuwa alimun fattabi'uhu. Ada seseorang yang dia orang sadar, orang ngerti, wa yadri, dan dia ngerti, dirinya orang ngerti. Maka itu katanya Imam Ghazali itu orang alim. Ikutin langkahnya. Nah, ada juga mungkin yang kedua, rajulun ya, dia yadri wala yadri annahu yadri. Dia orang alim tapi dia nggak sadar dirinya orang mengerti. Nah, yang begitu lagi tidur, tolong bangunin. Iya. Gitu. Nah, lantas yang ketiga, nah ini posisi kami nih, apalagi kepada habaib ya, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ya Allah, sadar saya masih awam ilmu. Ya, kemudian kita temukan guru-guru kita yang alim, maka insya Allah mengikuti jejak langkahnya. Jangan sampai jadi yang nomor 4. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Bahwa jahilun. Orang yang dia sadar, mohon maaf, dia orang nggak paham. Tapi nggak sadar, dirinya orang nggak paham. Tapi sok you know. Sok tahu ya. Sok you know, sok tahu. Iya, gitu. Nah, itulah kata Imam Ghazali, itu orang bodoh udah. Udah, gue cucur anget-anget, hancur banget ya gitu. Hancur banget. Karena itu menurut para sufi
ilmu itu ada 3. Imam Malik juga katakan ilmu itu ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan kata tidak tahu. Jadi yadri annahu la yadri, tahu bahwa dirinya tidak tahu. Betul. Itu pengetahuan tersendiri. Dan ketika itu diterapkan, itu berpahala tinggi di sisi Allah karena dia tahu diri bahwa dirinya tidak tahu. Betul. Artinya ada sesuatu yang ditahan dalam dirinya, yaitu ego untuk sok tahu tadi. Tapi juga sebaliknya, mathalul ladina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himar. Orang yang punya ilmu tapi tidak mengajarkan ilmunya, tidak mengamalkan ilmunya, naudzubillah, seperti keledai yang membawa kitab, kata Allah dalam Al-Quran. Jadi kita yang mengerti ilmu sesedikit apapun coba dibagikan. Betul sekali. Kepada orang lain. Dan nggak nunggu sempurna. Kadang kan orang bilang, lo aja belum sempurna kok sok ngajarin gua gitu. Justru dengan ungkapan Imam Syafi'i bisa menjawab, ij'al ta'limaka dirasatan li'ilmika. Oleh karenanya ketika kita punya satu, kita amalkan, ntar Allah bagi jadi 2. Bagi dulu jadi 2, Allah tambah. Allah tambal kekurangannya karena kita mau mengamalkannya dan membagikannya kepada orang lain. Betapapun tidak sempurnanya ya. Nah, saat kemudian yang selanjutnya ini, ketika kita masih belum sempurna dalam mengamalkan ilmu itu, kadang orang kemudian mikir karena belum sempurna, ya kita harus kemudian tidak mengajarkannya kepada orang lain. Nunggu kita sempurna dulu dalam mengamalkannya. Nah ini gimana? Sesuatu yang benar nggak nunggu sempurna dulu? Ya kurang setuju. Iya. Kenapa? Ya karena sudah bahasa Nabi sangat ringan sekali. Balighu anni walau ayah. Sampaikan oleh kamu sekalian yang dariku walaupun hanya 1 ayat. Nah terkadang di saat kita punya 1 ayat, kita amalkan, termasuk dari diri kita, maupun kita ajak orang-orang terdekat kita, di sini ya istri, anak-anak, ya mungkin yang terdekat, ya mereka-mereka yang menjadi lingkungan hidup kita. Tetangga kita. Nah terkadang dari situ Allah tambah yang belum kita tahu. Anak awal pantun itu cuma singkat saja, Bib. Di saat menjadi komentator salah satu stasiun TV itu tahun 2008, dan itu ya mungkin kita tadi menjawab pertanyaan seperti yang tadi ditanyakan, kita amalkan, jangan nunggu 1000. Ternyata dengan kita mengamalkan yang 1, Allah bagi jadi 2, yang amalkan yang 2, Allah bagi jadi 4, mengamalkan 4, Allah bagi jadi 8. Justru akhirnya semakin sempurna karena kita membagikan. Tidak nyangka, ya Allah, dengan izin Allah diamanati, Ustaz, ini kajiannya Minhajul Abidin ya Allah. Ya Allah. Dulu belum pernah ngaji ini loh. Iya. Mungkin. Akhirnya kita belajar sambil mengajar. Tuh. Yang penting sebelum kita ngajar kita mutolaah dulu saja. Tambah lagi yang kedua, di samping mutolaah jangan sungkan buat bertanya kepada yang lebih alim. Yang lebih alim. Karena guru bukan aib kalau dia punya guru. Justru itulah yang disebut sanad. Guru punya guru, sampai ke tabi'in, sahabat, dan sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saat kita juga pengen belajar nih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam soal berbagi ilmu. Nah, kita pernah tahu bahwa Rasul juga tidak sungkan-sungkan untuk bilang nggak tahu ya, ketika beliau tidak tahu. Dan tidak egois loh, Beb. Tidak egois. Masya Allah, ini bukan cerita dongeng yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Mimpin rapat dengan pembesar-pembesar. Lantas datanglah seorang sahabat, Abdullah bin Umi Maktum. Kan di situ Rasulullah dengan raut muka yang agak, ya kalau bahasa orang Betawi mah nggak open. Nggak open. Iya. Ya kalau bahasa kita jadi rada melengos. Iya. Paham ya, Bib ya? Iya. Orang Condet harus tahu. Iya. Tahu melengos itu kayak memalingkan wajah. Nah, ini Rasulullah loh, ikhwafillah. Bukan Taufikur Rahman yang nggak ada apa-apanya. Ini Rasulullah. Tapi ternyata begitu Allah lihat, kok Rasulullah rada cuek sini sama seorang sahabat yang padahal beliau mungkin sangat mulia di depan Allah. Makanya ini ketika kita, ini sahabat jadi terkenal loh. Kenapa terkenal? Karena ketika kita baca ayat ini pasti akan ingat nama beliau. Abdullah Ummi Maktum
yang di saat bertamu kepada baginda Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah di saat menerima tamu yang lain rada melengos, Allah sindir, Beb. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya Allah. Apalagi kita yang kadang-kadang diingetin malah jadi emosi, malah jadi marah. Justru bersyukur Rasulullah di saat demikian, abasa wa tawalla. Kenaon, jadi kunaon. Nggak apa-apa, kunaon. Biar yang yang Madura-Madura ngerti. Iya. Maksudnya yang Sunda-Sunda. Iya. Kenapa kamu jadi melengos? Kenapa kamu jadi berpaling ketika datang yang namanya sahabat Abdullah bin Ummi Maktum? Itu tingkatan Rasulullah. Apalagi kita yang debu di jalannya Nabi Muhammad saja enggak. Kadang jadi duri kita. Udah gak bantuin dakwahnya Nabi malah ngeribetin dakwahnya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Dan Rasul juga tentu mengerti bahwa teguran Allah adalah teguran penuh cinta. Yang ingin semakin sempurna, semakin baik bagi hamba-hambanya, siapapun hamba-hambanya. Termasuk tambahan lagi, Bib, ya seperti itu kan dari Allah, jelas dari Quran. Contoh kalau saya merenung di saat pagi waktu subuh, ya itu kan di saat subuh bagaimana bijaknya Rasulullah, bagaimana legowonya Rasulullah di saat azan subuh oleh Bilal bin Rabah yang di saat dikumandangkan hayya 'alal falah, lantas penglihatan Bilal terlihat Rasulullah kayak tertidur, kayak rada ngantuk gitu. Kan di situ langsung diingatkan, as-salatu khairum minan naum. Lihat loh ikhwafillah, tolong kita jangan sedikit-sedikit bid'ah. Ini bukan Rasulullah yang nyuruh loh. Ya, jadi ini inisiatif seorang Bilal bin Rabah, bekas budak yang dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di saat sedang adzan subuh terlihat Rasulullah seperti ngantuk. Lantas Bilal menyindir, tapi halus. Salat itu lebih baik daripada tidur. Nabi kan langsung. Nabi jawab, sodakta, wa barorta, wa ana dzalika minasyahidin. Jadi kalau tadi ditegur sama Allah, memang pantas dari atas ke bawah. Nah ini dari seorang Bilal bin Rabah, dari bawah ke atas. Apakah Rasulullah egois? Oh enggak Bilal, kamu salah. Karena aku enggak menyuruh kamu dengan tambahan as-salatu khairum minan naum. Tapi lihat jawaban Rasulullah. Legowonya Masya Allah. Sodakta. Berarti antanya kan Bilal itu. Iya. Anta, kamu benar. Dan saya bersaksi. Makanya sekarang setiap adzan subuh ada as-salatu khairum minan naum. Dan memang banyak sekali kisah-kisah bagaimana kerendahan hati seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ketika bertemu dengan petani kurma, kemudian Nabi katakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Untuk urusan pertanian kurma ini kalian lebih tahu dari kami. Kecuali memang urusan dengan Allah Subhanahu wa taala, memang Rasul yang paling sempurna, terbaik, yang paling suci. Tapi kalau untuk urusan-urusan duniawi, ya orang yang lebih ahli banyak. Gitu. Begitu juga kita kan. Para orang yang dipercaya untuk mengajar agama, sih kalau namanya ya ini urusan syuting begini kita percayakan ke mereka ini yang tim kreatif. Itu ada hadis itu ya. Jadi kan termasuk perluasannya termasuk ini. Termasuk ini. Di zaman Nabi nggak ada ngaji syuting begini kan. Iya, makanya ini akhirnya semua terlibat sesuai dengan kapasitasnya. Bahkan ujung-ujungnya, Beb, ikan mas koki berwarna-warna. Nah, rezeki nggak kemana-mana. Rezeki nggak kemana-mana. Nah, itu ujung-ujungnya. Dan rezekinya bukan hanya halalan, jadinya thayyiban karena didapatkan dari syuting untuk hal-hal yang sifatnya keilmuan, apalagi ilmu agama. Kemudian ini juga yang penting, Ustaz. Anak muda ini sekarang belajarnya gak pakai pengajian, bahkan malas ke pengajian. Nontonnya dari YouTube juga. Nah, ini pengen minta tips bagi para anak muda yang mungkin mereka agak familiar dengan ilmu agama, agak pernah nyantri, kemudian nggak punya guru, dalam memilih konten-konten atau ustadz-ustadz untuk mereka ikuti dan tiru dalam hal agama. Ini seperti apa? Ya, para ikhwafillah rahimakumullah, semoga yang Al-Fakir sampaikan ini betul-betul bisa menjadi acuan. Dari manapun
termasuk yang Habib tadi tanyakan, sekarang dengan kecanggihan kita melihat konten ini pun mudah jadi ilmu. Sebagai barometer ada ungkapan indah dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ya, dalam kitab Ighathatul Lahfannya di jilid pertama halaman 136. Jadi ya ini sebagai barometer aja Beb, buat para pemuda nih. Nah jadi untuk kalian para pemuda-pemudi milenial di zaman now ini, jadi ada 6 kriteria yang sekiranya itu bisa diambil untuk dijadikan sebagai pedoman pegangan majlis yang baik. Lumayan banyak nih 6 menit. Nggak apa-apa, namanya ilmu. Insya Allah, baik dah. Iya. Sepat gabus lele, cepat bagus nggak bertele-tele. Nah. Jadi insya Allah ikhwah, kepiting di dalam kerang, kerang dicapit batu, pasang kuping biar terang. Al-Fakir sebutkan satu persatu. Satu persatu, iya, cakep. Ya, yang pertama kan disebutkan mujalah satu salihin tuhawiluka min sittatin ila sittatin. Pokoknya para pemuda-pemudi di sana di mana sampian menyimak ya, lantas di dalamnya bisa membawa diri kita dari 6 hal kepada 6 hal. Yang pertama, minasyaki ilal yakin. Dari hati yang tadinya ragu, hati yang tadinya syak bisa membawa kepada hati yang betul-betul yakin. Ya, tadi kita ngobrol Habib, sudah lumayan lama. Insya Allah apa yang kita obrolkan bukan menggurui ini mah, hanya meminjam bahasa orang bijak, mata kororo ahla wa mata doa ajlah. Karena bukan pendapat Taufik Rahman, saya sebutkan ini dari kitab ini, disebutkan dari gitu kan. Nah, jadi ketika kita hadir menyimak, walaupun hanya lewat seperti konten begini kita ngaji, tolong, dari ragu jadi yakin, teruskan. Yang kedua, minarriya ilal ikhlas. Hati yang tadinya kita suka pamer, membawa kita menjadi orang-orang yang mukhlis. Lanjutkan itu majlis. Yang ketiga, disebutkan lagi, apalagi di situ, minal ghaflati ilal dzikri. Dari hati yang tadinya lalai, ternyata begitu dengerin konten Habib, ya Allah, semuanya jadi nggak pernah ketinggalan. Nah, alhamdulillah. Ya Allah, didengerin tadi kotak amal jangan kencang, besok ngeliat kotak amal di stop Bib. Di stop. Dimasukin duit, gitu kan? Masukin duit. Iya, jadi ingat. Gitu. Karena yang kita miliki itu pergi mendaki berjalan kaki, gelap gulita dikhawatirkan. Harta hakiki yang kita miliki adalah yang sudah kita infakkan. Nah, itu yang ketiga. Terus kan ketemu majlis demikian. Yang keempat apa lagi? Disebutkan minar raghbati fid dunya ila raghbati fil akhirah. Dari yang tadinya hati cenderung untuk hubbud dunya bisa merubah diri kita menjadi untuk persiapan bekal akhirat. Yang kelima, di mana bisa membawa diri kita minal kibri ila tawadu'i. Dari hati yang tadinya ego, takabur bisa menjadi hamba yang betul-betul kalau bahasa Bogornya handap asor, yang tawadu. Lantas yang terakhir min su'inniyah ilan nasiha. Tadinya mungkin ngeliat Habib, begini kok pakai peci begitu. Ternyata begitu nyimak, isinya ternyata mantap. Banyak penuh nasihat. Ya Allah, kecil endek makan bakso rusuk, ternyata walaupun pendek masuk loh. Isi ilmunya gitu. Tolong kepada para pemuda, pemudi milenial zaman now yang saya sayang karena Allah, ketika ada demikian silakan. Ikuti, ikuti, pegang erat-erat, dan jadikan tongkrongannya, ya. Betul. Jadikan circle-nya, karena orang itu tergantung circle-nya. Betul. Kalau circle-nya sama tukang jual minyak wangi, walaupun nggak pakai minyak wangi, kedapatan wanginya. Asli saya diundang ke sini girang banget, paling enggak ya Allah nggak bisa kayak Habib, mudah-mudahan di akhirat diakui ya maaf. Umatnya Rasulullah. Amin, kita saling mendoakan, insya Allah. Terima kasih Taufik Rahman atas nasihat-nasihatnya, semua rujukan-rujukannya, dan insya Allah tadi Ustadz sudah menyebutkan ulamanya siapa, kitabnya siapa, sehingga bisa jadi rujukan bersama bagi kita. Bukan hanya pembelajaran bagi semua yang nonton, tapi pembelajaran bagi kita bersama ya, untuk terus menyempurnakan, karena kita yang di sini belum tentu lebih baik, lebih sempurna dari yang di sana. Yang penting kita selalu rendah hati, tawadhu untuk selalu menerima koreksi, kritik, saran dari orang lain, asalkan memang dengan kata-kata yang baik dan dari hati yang ikhlas. Bukan niatnya untuk ngomongin, jelekin dan lain sebagainya. Karena itu yang terpenting dari kita, saling belajar. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Kita selalu belajar dalam kebenaran dan kesabaran, dan kuncinya adalah selalu sabar ketika kita menjalani suatu kebenaran, karena
setiap hari kita harus lebih baik dan lebih baik, dan nggak ada kata selesainya ya Ustaz. Minal Kecuali mahdi ilal lahdi. Nah, kecuali kita sudah mati nanti baru kita selesai, dan itu pun kita tidak selesai sebagai pribadi yang sempurna, tapi insya Allah Allah sempurnakan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan itu mungkin yang bisa kita bagikan di episode kali ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Ustadz Taufikur Rahman di episode-episode selanjutnya. Karena itu jangan lupa teman-teman untuk di-subscribe dan dihidupkan loncengnya untuk Cahaya untuk Indonesia. Dan jangan lupa di-share, dikomentarin, di-like konten-konten yang ada pada kita. Kita insya Allah hadir seminggu 2 kali di YouTube Cahaya untuk Indonesia. Sekian, saya Husein Ja'far Al-Haddad bersama Ustadz Taufikur Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.